Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kuliah teori bilangan. Sekarang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu kongruensi. Nah, di sini kongruensi sendiri adalah salah satu tujuan dari kuliah teori bilangan untuk S1 ya. Kenapa? Karena kongruensi ini merupakan alat yang menurut saya sangat berguna nantinya di mana-mana. Baik itu kalau di kehidupan sehari-hari mungkin ya hal-hal seperti ini jarang kita sadari. Tapi nanti kalau yang lebih aplikatif akan lebih diarahkan ke nanti cabang ilmu yang lebih lanjut juga baru kita akan bisa menyadarinya. Tapi sekarang paling tidak kita harus belajar basicnya atau dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Di sini materinya terkait kongruensi. Definisinya, baik definisi kongruen. Misalkan A, B, dan M ini adalah bilangan bulat, di mana M-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan A dikatakan kongruen dengan B modulo M jika M membagi A min B. Oke ya. Berarti kalau M membagi A min B, dikatakan A kongruen dengan B modulo M. Notasinya seperti apa? Jika A kongruen dengan B modulo M, maka dapat ditulis sebagai A di sini kongruen itu garis sama dengannya, garisnya ada 3 ya. Kemudian B modulo itu mod, seperti itu saja, modulo M. Nah, saya lebih sering menggunakan notasi yang ada kurungnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada literasi yang menggunakan A kongruen dengan B modulo M, sedangkan modulunya di sini tidak dikurung, tidak ada masalah. Tapi supaya menghindari ambigu, biasanya saya menggunakan kurung, biar jelas batasnya. Oke, kemudian jika M tidak membagi habis A min B, maka dapat ditulis A ini garis sama dengan 3-nya itu dicoret ya. Kemudian B modulo M, dan dikatakan A tidak kongruen dengan B modulo M. Oke, untuk contohnya di sini bisa kita cek ya. 14 di sini dia kongruen dengan 4 modulo 10. Kenapa? Karena 14 dikurangi 4, ini 10 ya, dan 10 membagi habis 10 tadi. Ya, oke. Kemudian contohnya lagi, 24 ini kongruen dengan 6 modulo 9. Kenapa? Karena 24 dikurangi 6 itu 18, dan 9 itu membagi habis 18. Oleh karena itu 24 kongruen dengan 6 modulo 9. Selanjutnya, sekarang kita yang agak besar, 150 ini juga kongruen dengan 6 modulo 9. Kenapa? Karena 150 dikurangi 6 itu 144, dan 9 membagi habis 144. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang di bagian B, kalau tadi kan saya menuliskan di definisinya ini huruf B ya, apakah di bagian ini harus bernilai positif? Tidak. Contohnya yang berikutnya, 6 itu kongruen dengan negatif 3 modulo 9. Kenapa? Karena 6 dikurangi negatif 3, berarti 6 ditambah 3, yaitu 9, dan 9 membagi habis 9. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, bisa dilihat di sini nilainya kurang dari modulonya ya. 6 kurang dari 9, ya kan? Di sini negatif sudah boleh ya, tapi tetap kurang dari 9.
Kalau lebih dari 9, apakah boleh? Boleh saja, tidak ada masalah. Contohnya adalah 150 ini kongruen dengan 24 modulo 9. Karena 150 dikurangi 24 itu 126, dan 126 ini habis dibagi oleh 9. Oleh karena itu 150 kongruen dengan 24 modulo 9. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah yang di bagian kiri di sini boleh negatif? Boleh saja, tidak ada masalah. Di sini cuma tidak saya cantumkan contohnya. Oke, silakan kalian coba-coba nanti kira-kira apa yang kongruen dengan siapa, modulo berapa. Oke, contoh kedua, kongruensi pada kehidupan sehari-hari diantaranya adalah jam dinding, jam tangan, dan lain sebagainya, berjalan secara modulo 12 untuk satuan jamnya. Oke ya, satuan jamnya setelah jam 12 pasti akan kembali ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ada yang pakai satuannya 12, ada yang 24. Tidak akan ada yang sekarang jam 25.00. Nah, itu akan jadi 1.00 dan seterusnya. Kemudian modulo 60 untuk satuan menit dan detik, ya kan? Setelah 60 menit berarti kita akan kembali ke 0, ya kan? Dan seterusnya. Itu adalah salah satu kongruensi di kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah kalender. Kalender ini berjalan secara modulo 7 untuk satuan harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Ada 7 hari, ya kan? Setelah Senin nggak mungkin ada hari yang lain selain Senin sampai Minggu. Pasti kembali ke setelah Minggu, maksud saya. Setelah Minggu pasti kembali ke Senin lagi dan seterusnya. Oke. Dan modulo 12 untuk bulan. Ya, Januari sampai Desember. Cuma memang di sini secara tidak sadar ya, karena di sini dia tidak berupa dalam angka, yaitu berupa dalam nama, Senin sampai Minggu. Begitu pula untuk bulan. Bulan ada 12, di situ tidak dinyatakan dalam angka. Cukup sering sih kalau bulan, hari yang jarang. Nah, maka dari itu ini sebenarnya sistem modulo. Selanjutnya, teorema pertama. Ini yang akan membantu kita untuk mencari kekongruenannya. Oke, misalkan A, B, dan M adalah bilangan bulat, di mana M-nya nanti positif ya. Bilangan A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika. Oke, bagi yang sudah belajar logika matematika, ketika ada jika dan hanya jika, berarti dia berlaku dua arah, ke kanan maupun ke kiri. Jika dan hanya jika terdapat bilangan bulat K, sehingga A sama dengan B ditambah KM. Oke, di sini bentuknya sangat familiar ya, saya rasa. Kenapa? Di sini tidak lain tidak bukan, ini adalah seperti algoritma pembagian. Di sini bisa saya tulis A sama dengan K dikali M tambah B. Oke, berarti A dibagi dengan M, hasil baginya K, sisa baginya adalah B. Oke, seperti itu logikanya nanti. Jadi, ketika kita mencari kongruensi A kongruen dengan B modulo M, ini artinya apa? Salah satu arti lainnya adalah ketika A dibagi dengan M, sisa baginya adalah B, seperti itu. Jadi kita lebih mencari ke sisanya. Nah, nanti variasinya seperti apa kita lihat di belakang. Nah, ini untuk bukti untuk teorema yang pertama. Yang ke kanan berarti A kongruen dengan B modulo M, maka berdasarkan definisi kita memiliki M itu membagi A min B. Kemudian berdasarkan definisi keterbagian, maka terdapat bilangan bulat K, sehingga kalau M itu membagi A min B, maka A min B itu sama dengan K dikalikan M.
Kemudian tinggal kedua ruas ditambah dengan B, ya kan? Akhirnya di kiri tinggal A, yang kanan muncul B. Jadi A sama dengan B plus KM. Oke. Begitu pula dengan arah sebaliknya, kita memiliki terlebih dahulu A sama dengan B plus KM, maka A min B sama dengan KM. Artinya apa? Artinya M membagi habis A min B, sehingga diperoleh A kongruen dengan B modulo M. Oke. Nah, contoh sederhananya adalah 150 yang tadi. 150 itu kongruen dengan 6 modulo 9. Oke, maka terdapat bilangan bulat yaitu 16, sehingga 150 itu sama dengan 6 ditambah 16 kali 9. Oke, cara mudahnya misalkan kita diminta 150 ini kongruen dengan berapa? Modulo 9 seperti ini. Ya tinggal 150 kita bagi 9 seperti itu. Kita bagi 9 pakai porokapit biasa boleh ya. Kemudian kita cari sisanya ya. Berarti 150 dibagi 9. Di sini 1. Oke, 9 60 berarti di sini itu 6 gitu ya, 54. Oke, yang kita cari adalah yang bagian akhirnya saja. Berarti di sini 150 kongruen dengan 6 modulo 9. Oke. Nah, caranya seperti itu yang lebih efisien menurut saya daripada kita harus mencari B-nya berapa sehingga A min B itu habis dibagi M, yaitu definisi dasarnya. Tapi di sini berkat teorema 1, kita bisa mencari cara yang lebih efisien untuk menemukan kekongruensian. Oke. Selanjutnya, teorema kedua. Nah, di sini misalkan M adalah bilangan bulat positif, kongruensi modulo M memenuhi beberapa sifat berikut, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Ya, di sini dia adalah relasi ekuivalen ya berarti ya. Berdasar di kuliah logika dan himpunan biasanya diberikan terkait relasi ekuivalen yang memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Nah, di sini refleksif itu artinya apa? Artinya jika kita punya bilangan bulat A, maka A akan kongruen dengan dirinya sendiri. Jadi A kongruen dengan A modulo M. Simetris, ketika kita punya bilangan bulat A dan B, kalau kita punya A kongruen dengan B modulo M, maka sebaliknya juga berlaku. B kongruen dengan A modulo M. Nah, transitif itu ABC-nya bilangan bulat. Kita punya A kongruen dengan B dan B kongruen dengan C, maka A akan kongruen dengan C-nya. B-nya sebagai jembatan. Seperti itu. Oke, buktinya bisa dilihat di sini. Jadi perhatikan bahwa yang pertama untuk refleksif berarti A dikurangi A itu sama dengan 0, ya kan? Berdasarkan sifat yang sudah kita pelajari di himpunan bilangan bulat. Kemudian karena terdapat K yaitu 0, oke ya, sehingga 0 sama dengan 0 kali M, ya kan? K-nya 0, berarti di sini 0 kali M, ya kan? Maka M membagi habis 0. Akibatnya diperoleh bahwa M membagi habis A min A. Karena A min A 0 tadi. Jadi A kongruen dengan A modulo M. Oke, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita punya A kongruen dengan B modulo M, maka M membagi habis A min B. Artinya terdapat K, oke ya, berdasarkan kayak yang tadi langkahnya, definisi keterbagian, maka terdapat K sehingga A min B sama dengan K dikalikan M. Maka di sini kita balik ya, bisa dengan pindah ruas boleh, atau yang dikalikan negatif juga boleh. Jadi di sini kita akan memperoleh B min A itu sama dengan negatif KM. Nah, negatifnya masukkan ke K-nya. Jadi negatif K dikalikan M. Akibatnya apa? Akibatnya ada K yang baru, yaitu negatif K, yang memenuhi B min A sama dengan M. Artinya M membagi B min A.
Oke, karena M membagi B min A, artinya B kongruen dengan A modulo M. Oke, selanjutnya yang ketiga bisa digunakan sebagai latihan. Karena ini cenderung masih mudah menurut saya. Oke, selanjutnya, nah di sini karena kita berbicara dengan kongruensi, maka di situ nanti akan muncul kelas-kelas kongruensi. Oke, kelas-kelas kongruensi itu adalah M buah himpunan berbeda. Oke, berarti ada himpunan-himpunan sebanyak M buah yang membagi seluruh himpunan bilangan bulat dengan masing-masing memuat bilangan yang saling kongruen terhadap modulo M. Oke, apa artinya? Jadi misalkan kelas-kelas kongruensi modulo 4 itu berarti nanti ada 4 kelas. Oke ya. Ada 4 buah himpunan berbeda yang membagi seluruh himpunan bilangan bulat. Yaitu siapa? Oke, yang pertama adalah yang kongruen dengan 0 modulo M. 0, 4. 4 itu kongruen dengan 0 modulo M. 8 itu kongruen dengan 0, dan seterusnya. Jadi di sini adalah semua yang kongruen dengan 0 modulo M. Kelas kedua, yang kongruen dengan 1 modulo M. Ya, nanti bisa dicek. Di sini 5 ini pasti kongruen dengan 1 modulo M. Modulo 4, maaf ya. M-nya di sini 4. Oke. 5 nanti kongruen dengan 1 modulo 4. 9 juga kongruen dengan 1 modulo 4. Maupun yang lainnya, 9 dengan 5, 9 dengan negatif 3, itu mereka akan saling kongruen terhadap modulo 4. Nah, begitu pula yang kelas kedua, kelas berikutnya, di sini kongruen dengan 2 modulo 4, yang terakhir kongruen dengan 3 modulo 4. Nah, di sini artinya membagi seluruh himpunan bilangan bulat, artinya apa? Artinya kalau misalkan keempat himpunan ini kita gabungkan, dia akan sama dengan bilangan bulat. Kemudian artinya ada M buah himpunan berbeda, artinya irisan di antaranya K0 dengan K1 ini adalah himpunan kosong. K0 dengan K2, K0 dengan K3 itu pasti himpunan kosong. Artinya mereka adalah himpunan yang benar-benar berbeda, saling lepas. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke teorema-teorema yang akan sangat membantu dalam pengerjaan kongruensi nantinya. Di sini teorema 3 misalkan A, B, C, dan M bilangan bulat dengan M-nya positif. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka berlaku kedua ruas ditambah C, itu masih sama. A plus C kongruen dengan B plus C. A min C kongruen dengan B min C. Begitu pula dengan ketika dikalikan dengan suatu bilangan. A kali C kongruen dengan B kali C. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Ini hanya berlaku satu arah, jika maka. Jika kita punya seperti ini, maka kita bisa memperoleh seperti ini. Jangan sampai kebalik. Jangan-jangan bisa berangkatnya dari sini, memperoleh sini. Ini tidak boleh. Oke. Kita belum mempunyai bukti yang cukup untuk ke arah sana. Tapi kalau kita punya A kongruen dengan B modulo M, A kali C kongruen dengan B kali C. Oke, seperti itu. Selanjutnya, teorema keempat, ini mirip, cuma sedikit lebih diperkhusus lagi. Jadi, A, B, C, D, dan M adalah bilangan bulat dengan M-nya positif. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka A plus C kongruen dengan B plus D. Oke, yang bagian kiri dijumlahkan dengan bagian kiri, yang kanan dijumlahkan dengan yang kanan. Oke, begitu pula dengan pengurangan, begitu pula dengan perkalian. Di sini tidak ada pembagian. Oke, karena belum tentu bisa dibagi, karena kita berbicara di bilangan bulat. Oke, selanjutnya ini teorema 3, 4 ini cukup sering nanti yang muncul, sering digunakan. Kemudian teorema 5, di sini kita punya A, B, C, D, dan M bilangan bulat, M-nya positif. Nah, jika
A kongruen dengan B modulo M, maka AC kongruen dengan BC modulo MC. Jadi, kalau bedanya dengan teorema 3, di sini tetap modulo M. Nah, kalau di teorema 5, di sini semuanya, termasuk yang di dalam modulo, dikalikan dengan C. Ini juga berlaku, tapi tidak berlaku sebaliknya, hati-hati. Oke, bukan tidak berlaku ya, belum tentu. Bisa saja berlaku juga. Oke, jika A kongruen B modulo M dan D membagi habis M, maka A kongruen dengan modulo D. Jadi, ketika kita punya suatu bilangan D dan D-nya itu membagi M, maka yang awalnya kita punya A kongruen B modulo M, modulonya bisa diganti dengan D, karena D-nya membagi habis. Oke. Selanjutnya, teorema 6, misalkan A, B, M, dan X adalah bilangan bulat dengan M-nya positif. Oke. Di sini kita akan punya AX kongruen dengan BX modulo M jika dan hanya jika. Berarti berlaku dua arah ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau kita punya AX kongruen BX modulo M, artinya A kongruen dengan modulo M dibagi FPB dari X dan M. Seperti itu ya. Berarti ini M akan disederhanakan, yaitu dibagi dengan X, dibagi dengan FPB dari X dan M. Oke, seperti itu. Selanjutnya, misalkan A, B, M, dan X adalah bilangan bulat dengan M-nya positif, dan FPB antara X dan M sama dengan 1, atau X dan M saling relatif prima. Nah, ini adalah akibat dari teorema 6. Jadi, AX kongruen dengan BX modulo M, jika dan hanya jika A kongruen dengan B modulo M. Kenapa tinggal modulo M? Karena di sini FPB-nya 1, jadi di sini dibagi 1 tetap M. Oke. Selanjutnya teorema 8. Nah, ini teorema yang nanti sering muncul biasanya ya. Misalkan A, B, M, dan K adalah bilangan bulat dengan M-nya positif, K-nya positif. Oke. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka A pangkat K kongruen dengan B pangkat K modulo M. Ya, ini bisa buktinya nanti berdasarkan sebagai akibat teorema 4 kalau nggak salah ya, yang perkalian itu. Jadi dikalikan sebanyak K kali. Nanti jadi kita punya A pangkat K dan B pangkat K. Kemudian teorema 9, misalkan A, B, M, dan N adalah bilangan bulat dengan M, N-nya itu positif. A kongruen B modulo M dan A kongruen B modulo N, ya hati-hati ya, di sini M, di sini N. Jika dan hanya jika A kongruen dengan modulo kongruen dengan B modulo KPK dari M dan N. Oke, kalau tadi FPB ya, sekarang KPK-nya. Oke, kita punya 2, dia bisa bersatu asalkan yang di dalam modulonya itu KPK-nya. Nah, akibat dari teorema 9 seperti biasa, ketika M dan N-nya saling relatif prima atau FPB-nya sama dengan 1, akibatnya yang di sini berdasarkan yang ketika kita belajar KPK dan FPB, berarti dia akan KPK-nya itu cukup M dikali N. Seperti itu saja. Oke, selanjutnya kita akan berbicara terkait sistem residu. Sistem residu di sini definisinya adalah misalkan kita punya A dan M nih, bilangan bulat, suatu bilangan bulat R disebut residu tak negatif terkecil. Oke, residu itu berarti bisa dikatakan sisa ya, tak negatif ya tak negatif.
positif atau 0. Nah, terkecil berarti ya kita ambil yang paling kecil nantinya. Dari A modulo M, jika R-nya itu antara mulai dari 0 sampai dengan M-1 dan memenuhi A sama dengan B dikali M ditambah R untuk suatu B. Jadi ini sama saja seperti algoritma pembagian. Jadi yang dimaksud residu di sini adalah sisa baginya. Oke. Dan dia harus antara 0 sampai M-1. Oke. 0 berarti dia tak negatif ya, berarti dan dia positif. Oke, itu pilihannya. Oke, dapat dikatakan pula bahwa R merupakan hasil reduksi A modulo M. Oke, reduksi itu berarti kata yang tepat. Ini kurang tepat sebenarnya. Bisa dikatakan penyederhanaan juga ya. Jadi hasil penyederhanaan dari A modulo M. Mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya, definisi berikutnya adalah suatu sistem residu lengkap modulo M adalah himpunan bilangan bulat, yaitu saya misalkan di sini X besar ya, himpunannya namanya, yang isinya adalah X1, X2, sampai XM. Sehingga untuk setiap bilangan bulat Y, terdapat tepat satu XI di dalam X ini tadi, sehingga Y-nya akan kongruen dengan XI. Oke ya, hati-hati di sini harus tepat satu. Berarti kalau Y-nya kongruen dengan X1 dan X2, ini bukan sistem residu lengkap. Atau mungkin Y-nya tidak kongruen dengan siapapun di sini, berarti ini bukan sistem residu lengkap. Oke, dan di sini yang bisa kita cermati yang pertama, sistem residu lengkap modulo M, berarti isi himpunannya, anggota himpunannya ada sebanyak M buah juga. Oke ya, X1 sampai XM. Kalau kurang, dia jelas bukan. Kalau lebih, juga bukan. Seperti itu, cara paling sederhananya. Tapi ya perlu dicek juga. Contohnya, di sini misalkan kita punya himpunan X, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan M-1, itu merupakan sistem residu lengkap modulo M. Serta setiap unsur di X merupakan residu tak negatif terkecil dari modulo M. Nah, di sini berarti 1 ini juga termasuk residu tak negatif terkecil, dan seterusnya semuanya ini sampai M-1. Nah, ini adalah bentuk yang paling standar, yang paling mudah kita temukan dari sistem residu lengkap modulo M. Tinggal ambil 0 sampai M-1. Seperti itu. Contohnya yang pakai angka, misalkan M-nya kita ambil 4. Berarti X-nya kita punya 0, 1, 2, sampai dengan 3. Nah, merupakan sistem residu lengkap modulo 4. Serta setiap unsur di dalam X ini, dia merupakan residu tak negatif terkecil dari modulo 4. Nah, oke, selanjutnya, misalkan kita ambil X-nya negatif 1, 1, 2, dan 4. Dia juga merupakan sistem residu lengkap modulo 4. Di sini, unsur 1 dan 2 merupakan residu tak negatif terkecil, ya. Dan negatif 1 dan 4 ini bukan. Karena negatif 1 dia itu kongruen dengan 3 modulo 4. Oke. Dan 4 ini kongruen dengan 0 modulo 4. Ya. Dia yang negatif 1 ini negatif ya. Jadi bukan residu tak negatif. Yang 4 ini bukan residu yang terkecil karena masih ada 0 kayak gitu. Oke, ini tapi tetap sistem residu yang lengkap. Karena masing-masing ada yang mewakili 0, 1, 2, sampai 3. 0 diwakili 4, 1 diwakili 1, 2 diwakili 2, dan 3 diwakili oleh negatif 1. Seperti itu. Selanjutnya,
Nah, di sini himpunan X sama dengan 1, 2, dan 3 bukan sistem residu lengkap modul 4. Kenapa? Karena banyak unsur di dalam X atau banyak anggotanya X itu kurang dari 4. Artinya nanti ada unsur di bilangan bulat, himpunan bilangan bulat, contohnya adalah 4, tapi tidak kongruen dengan setiap unsur di X. 4 tidak kongruen dengan 1, 4 tidak kongruen dengan 2, tidak kongruen dengan 3. Oke, tidak ada yang mewakili 4 di dalam X. Jadi di sini bukan sistem residu lengkap. Kemudian kalau X-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga bukan sistem residu lengkap modul 4. Kenapa? Karena banyak unsur di X itu lebih dari 4. Memang kenapa? Kalau lebih dari 4 kan artinya juga lengkap harusnya, ya kan? Setiap unsurnya ada yang mewakili. Ya, setiap unsurnya ada yang mewakili, tapi perwakilannya lebih dari 1. Jadi nanti menu-menui. Ya. Jadi karena ada unsur di bilangan bulat, kita misalkan 9, namun 9 ini kongruen dengan lebih dari 1 unsur di X. 9 kongruen dengan 1, 9 kongruen juga dengan 5. Artinya dia punya 2 perwakilan di sana. Jadi terlalu banyak. Kalau ini cuma 1 saja atau 5 saja, ini sudah sistem residu lengkap. Oke. Selanjutnya, himpunan 1, 2, 3, dan 5 juga bukan sistem residu lengkap modul 4. Loh, kan banyaknya sudah 4, pas. Nah, banyaknya 4 ini belum tentu sistem residu lengkap. Karena kita harus cek apakah setiap unsurnya di bilangan bulat sudah terwakili di sini. Nah, ternyata setelah kita ambil 9, oke, 9 kongruen dengan 1 dan kongruen dengan 5. Wah, di sini terdapat 2 perwakilan. Oke, 1 dan 5. Sedangkan 0 atau 4 itu tidak terwakili di sini. Jadi itu yang menyebabkan tidak lengkap. Ada perwakilan yang lebih dari 1 dan ada yang tidak terwakili. Oke. Nah, teorema berikutnya, di sini jika X1 sampai Xm, himpunan yang isinya X1 sampai Xm, dia adalah sistem residu lengkap modulo M, dan A adalah bilangan bulat dengan A dan M-nya relatif prima. Maka himpunan baru yang isinya adalah A kali X1 tambah B, A kali X2 tambah B, dan seterusnya sampai A kali XM tambah B, ternyata juga merupakan sistem residu lengkap modulo M untuk sembarang bilangan bulat B. Oke, bebas bilangan bulat B-nya berapa, itu pasti memenuhi. Oke, jadi dari sini kita bisa, kalau misalkan sudah punya sistem residu lengkap dari suatu modulo M, kita bisa cari sistem residu lengkap yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas teorema kecil Fermat. Nah, ini sudah mulai seru nantinya. Oke, teorema kecil Fermat, di sini misalkan A dan B adalah bilangan bulat, dengan B adalah bilangan prima. Oke, jika A dan B saling relatif prima, maka kita bisa memiliki A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Oke, contohnya adalah misalkan seperti ini. Tentukan bilangan bulat positif terkecil X yang memenuhi 3 pangkat 200 kongruen dengan X modulo 7. Atau sama saja kita mencari sisa bagi dari 3 pangkat 200 dibagi dengan 7. Oke, masalahnya kalau misalkan kita pakai kalkulator 3 pangkat 200, belum tentu kalkulatornya menunjukkan hasil akhirnya, yaitu yang sisa baginya kan. Ini jarang bisa ditemukan dengan kalkulator. Atau saya yang tidak bisa pakai kalkulator ya. Oke, lanjut. Di sini jawabannya adalah perhatikan bahwa 7 adalah bilangan prima. Syarat pertama adalah itu, kalau misalkan kita mau menggunakan teorema kecil Fermat. Kemudian
3 dan 7 saling relatif prima atau FBB-nya sama dengan 1. Oke. Maka berdasarkan teorema kecil Fermat, kita akan memiliki 3 pangkat 7 dikurangi 1 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Atau 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Loh, kita kan cuma punya 3 pangkat 6. Terus bagaimana dengan 3 pangkat 200-nya? Nah, di sini kita akan menggunakan teorema-teorema yang sebelumnya tadi, yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, 3 pangkat 200, kita bisa menggunakan algoritma pembagian ya. Tuliskan sebagai pembagian 6. Jadi 200 bagi 6 itu 33 ya. Jadi 33 kali 6 ditambah 2. Oke, kemudian kita pakai sifat eksponen seperti biasa. Kalau ditambah berarti artinya dia dikali ya. 3 pangkat 33 kali 6 dikali 3 pangkat 2. Kemudian kalau pangkatnya dikali artinya pangkatnya dipangkat gitu ya. Ini 33 kali 6 atau 6 kali 33 sama saja, dibolak-balik. Berarti di sini bisa saya tuliskan sebagai 3 pangkat 6 dipangkatkan 33. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 2. Oke, kemudian dari teorema 8 tadi yang bunyinya kalau A kongruen dengan B modulo M, seperti ini, maka A pangkat K kongruen dengan B pangkat K modulo M. Nah, jadi dari sini kita akan punya, karena kita punya 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7, maka kalau masing-masing yang kiri dan yang kanan ini dipangkatkan dengan 33, maka masih berlaku. 3 pangkat 6 pangkat 33 kongruen dengan 1 pangkat 33 modulo 7. Nah, dari sini tidak lain tidak bukan dia akan kongruen dengan 1 ya. 1 pangkat 33 kan 1 ya Mas Ian ya. Oke. Selanjutnya kita akan selesaikan sisanya tadi. Yang ini sudah beres, sekarang yang ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti dia itu kongruen dengan 2 modulo 7. Gimana caranya? Ya tinggal dihitung saja manual. 3 pangkat 2 itu 9. Kalau 9 dibagi 7, sisa baginya adalah 2. Oke, berarti 9 atau 3 pangkat 2 kongruen dengan 2 modulo 7. Dan berdasarkan teorema 4, ya nanti bisa dilihat lagi sambil dilihat teorema 4 bunyinya seperti apa. Teorema 4, kalau misalkan kita punya yang ini tadi, dan berikutnya, artinya kita bisa memperoleh 3 pangkat 6 pangkat 33 dikalikan dengan 3 pangkat 2, dia akan kongruen dengan 1 pangkat 33 dikalikan dengan 2. Terakhir modulo 7. Seperti itu. Berarti di sini kita akan punya 3 pangkat 6 pangkat 33 kali 3 pangkat 2, ini sama dengan 3 pangkat 200. Berarti langsung saja 3 pangkat 200 akan kongruen dengan 1 pangkat 33 itu 1, 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi 3 pangkat 200 kongruen dengan 2 modulo 7. Jadi bilangan bulat positif terkecil X yang memenuhi 3 pangkat 200 kongruen dengan X modulo 7 itu adalah 2. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah yang lebih luas, yaitu teorema Euler. Nah, ini perluasan yang teorema kecil Fermat menurut saya, karena dia bisa berlaku tidak hanya untuk bilangan prima. Oke. Nah, di sini akan saya panggil kembali Euler P function yang sudah saya berikan pada waktu lalu, bagaimana bisa mendapatkan Pn ini. Oke. Di sini Pn dia sama dengan N dikalikan 1 min 1 per P1 dikalikan 1 min 1 per P2 dan seterusnya, di mana P1, P2, dan PK adalah faktor prima dari N. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini teorema Euler-nya berkata bahwa jika A dan M bilangan bulat dengan M-nya positif, nah, jika A dan M dia relatif prima. Oke, syaratnya harus relatif prima. Maka A pangkat PM kongruen dengan 1 modulo M. Oke, A pangkat P
M kongruen dengan 1 modulo M. Wah, ini sangat membantu nantinya. Contohnya seperti apa? Contohnya nanti misalkan tentukan sisa pembagian dari 35 pangkat 9 dibagi 12. Oke, ini contoh yang sederhana dulu ya. Jadi kita bisa lihat 35 dan 12-nya. 35 di sini itu 5 kali 7. 12 itu 3 kali 4. Artinya dia relatif prima, saling relatif prima. Kemudian karena 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, maka diperoleh faktor prima dari 12 itu 2 dan 3. Jadi kita misalkan P1-nya 2, P2-nya 3. Untuk apa? Untuk menghitung Pi 12. Jadi kita akan peroleh Pi 12 itu 12 dikali 1 dikurangi setengah, 1 per P1 gitu ya. Kemudian dikali 1 dikurangi 1 per P2, yaitu 1 per 3. Nah, kemudian 1 dikurangi setengah, itu setengah. 1 dikurangi sepertiga, itu 2 per 3. Oke, tinggal sederhanakan saja, coret-coret, 12 bagi 3, 4. Oke, jadi kita punya Pi 12 itu 4. Jadi berdasarkan teorema Euler, ya, karena 35 dan 12 saling relatif prima, maka 35 pangkat Pi 12, yaitu 4, ini. Jadi 35 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 12. Nah, dari sini kita akan mencari seperti tadi. Jadi targetnya adalah 35 pangkat 9. Jadi kita tuliskan 35 pangkat 9, ini dia sama dengan 35, kita bagi dengan 4 9-nya. Berarti 4 kali 2 gitu ya, ditambah 1. Berarti bisa kita tuliskan 35 pangkat 4 dipangkatkan 2 kali 35. Nah, dari sini yang kita kerjakan adalah 35 pangkat 4 pangkat 2-nya. Nah, berdasarkan teorema 8 nih, seperti tadi. Karena 35 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 12, maka pangkat 2-nya kongruen dengan pangkat 2-nya juga. Jadi 35 pangkat 8 kongruen dengan 1 modulo 12. Nah, dari situ kita juga punya bahwa 35 itu kongruen dengan negatif 1 modulo 12. Loh, kok bisa negatif 1? Karena kita tahu di sini itu cara lainnya supaya memperoleh selain dibagi adalah 35 dibagi 12, sisanya kan 11. Bisa seperti itu. Bisa juga, ini agak susah menjelaskannya saya. Jadi 35, di sini berarti kelipatan 12 yang mendekati 35 itu adalah 36. Tapi karena kelebihan, maka kita hitung kelebihannya berapa? Oh, kelebihan 1. Kemudian diberi negatif. Bisa juga seperti itu. Ini cara lainnya. Jadi contohnya juga, kalau misalkan seperti tadi, misalkan 9 modulo berapa ya? Modulo 4 misalkan ya. 9 modulo 4, dia akan kongruen dengan negatif 3, salah satunya. Jadi ya ini agak nggak mendekati juga sih. Jadi yang lewati 9 itu 12 kelipatan 4 ya. 12 itu kelebihan 3, jadi ditulis negatif 3. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan saja. Jadi 35 kongruen dengan negatif 1 modulo 12. Sehingga berdasarkan teorema 4, maka diperoleh 35 pangkat 8 dikalikan 35 kongruen dengan, kalau tadi 35 pangkat 8 pasangannya dengan 1, ya kan, kongruen dengan 1. Yang 35 kongruen dengan negatif 1, kita kalikan. Jadi 1 dikali 1 dikali negatif 1 modulo 12. Jadi 35 pangkat 9 kongruen dengan negatif 1 modulo 12. Sekarang inginnya kita kan sisa pembagian. Sisa bagi berarti dia selalu positif.
Karena positif, maka kita ubah negatif satunya ini menjadi positif. Caranya bagaimana? Dengan ditambah 12. Jadi negatif 1 tambah 12 atau 12 dikurangi negatif 1. 12 dikurangi 1. Jadi sehingga kita akan memperoleh 35 pangkat 9 itu kongruen dengan 11 modulo 12. Jadi kesimpulannya sisa pembagian dari 35 pangkat 9 dibagi 12 itu adalah 11. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga tentukan 2 digit terakhir dari 19 pangkat 45. Nah, bagaimana untuk yang seperti ini? 2 digit terakhir. Artinya apa? Artinya hal ini sama saja dengan kita mencari bilangan bulat positif terkecil. Nah, ini ketinggalan ya. Bilangan bulat positif terkecil X yang memenuhi 19 pangkat 45 itu kongruen dengan X modulo 100. Kenapa modulo 100? Karena nanti pasti kita bisa tahu 2 digit terakhirnya. Oke. Kalau digit terakhir 1 digit terakhir berarti modulo 10. Kalau 3 digit terakhir berarti modulo 1000. Logikanya seperti itu simpelnya. Kemudian karena 19 dan 100 itu saling relatif prima, maka berdasarkan teorema Euler kita bisa punya 19 pangkat pi 100 itu kongruen dengan 1 modulo 100. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa faktor prima dari 100 itu 2 dan 5. Berarti P1-nya 2, P2-nya 5. Oke, berarti pi 100 itu adalah 100 dulu, kemudian dikali 1 dikurangi setengah, dikali 1 dikurangi 1/5. Artinya 100 dikali setengah, dikali 4/5. Oke, 2 kali 5, 10. 10 coret sama 100, 10. 10 kali 4, 40. Oke, jadi kita akan memperoleh 19 pangkat 40, dia akan kongruen dengan 1 modulo 100. Oke, nah kita sudah punya 40, berarti untuk mencapai 45, berarti tinggal pangkat 5-nya saja yang kita urus. Nah, sekarang kita akan mengurus 19 pangkat 5-nya. Karena tidak bisa kita dekati dengan teorema yang tadi, berarti tinggal kita manual. Kita sedikit menghitung manual, yaitu dengan cara 19 pangkat 2 itu 361 ya. 361 itu kongruen dengan 61 modulo 100. Tinggal diambil 2 digit terakhirnya, ya kan? Oke. Kemudian berarti 19 pangkat 2 dipangkatkan 2 itu akan kongruen dengan 61 dipangkatkan 2 modulo 100. Nah, di sini ngitung lagi 61 pangkat 2 itu 3721. Berarti kalau modulo 100, kita ambil 21-nya saja. Jadi 19 pangkat 4, dia kongruen dengan 21 modulo 100. Nah, sekarang tinggal kita kalikan dengan bilangan 19 kedua ruasnya. Berdasarkan teorema 3 di sini. Berarti 19 pangkat 4 kali 19 kongruen dengan 21 kali 19 modulo 100. Nah, 21 kali 19 ternyata hasilnya 399. Karena di modulo 100, berarti cukup dituliskan 99 modulo 100. Oke, 19 pangkat 5-nya sudah ketemu. 19 pangkat 40-nya sudah ketemu. Oke, maka berdasarkan teorema 4, kita bisa combine keduanya dengan dikalikan ruas kiri dengan ruas kiri dan ruas kanan dengan ruas kanan. Artinya kita bisa peroleh 19 pangkat 40 dikalikan 19 pangkat 5, kongruen dengan 1 dikalikan 99 modulo 100. Jadi 19 pangkat 45 kongruen dengan 99 modulo 100. Jadi kesimpulannya 2 digit terakhir dari 19 pangkat 45 itu adalah 99. Wah, cukup seru ya. Nah, contoh berikutnya. Di sini tentukan 2 digit terakhir dari 19 pangkat 61. Oke, saya naikkan pangkatnya. Masih kecil-kecil dulu. Oke, 61. Nah, sama saja seperti tadi, kita mencari 19 pangkat 61 kongruen dengan X modulo 100. Kita cari X-nya. Bilangan bulat positif terkecil X. Karena 19 dan 100 relatif prima, dan
Pi 100 tadi 40, ya kan, sudah kita hitung di awal, maka 19 pangkat 40 kongruen dengan 1 modulo 100. Akibatnya, kita perlu mencari Y yang memenuhi 19 pangkat 21 kongruen dengan Y modulo 100. Ya kan? Berarti kan 61 yang 40 sudah ketemu, sisanya masih ada 21 lagi. Nah, kalau misalkan tadi 19 pangkat 5 itu masih oke lah. Karena kita cuma mengerjakannya sedikit, cuma sampai pangkat 5. Sedangkan ini sampai pangkat 21. Ini akan lebih memakan banyak waktu jika kita terjang langsung saja. Jadi, kita coba gunakan cara lain. Oke, perhatikan bahwa 100 itu sama dengan 4 dikali 25. Oke, maka dari itu kita akan coba kerjakan tadi 19 pangkat 61, modulo 4, dan modulo 25 secara terpisah, nanti terakhir bisa enggak kita combine-kan. Oke, karena 19 dan 4 relatif prima, dan V4 itu sama dengan 2, ya kan? Nanti bisa dihitung sendiri, kenapa bisa 2, berarti 2 dikali 1 min setengah gitu ya. 4 dikalikan 1 dikurangi setengah, berarti 4 dikali setengah itu 2. Berdasarkan teorema Euler, berarti kita punya 19 pangkat 2 itu kongruen dengan 1 modulo 4. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, 19 dan 25 juga saling relatif prima. Dan Pi 25 ini sama dengan 20. Kenapa bisa 20? Berarti 25 dikalikan 1 min 1/5. Karena faktor primanya cuma 5 saja. Oke, berarti di sini 25 kali 4/5 itu 20. Selanjutnya, berdasarkan teorema Euler, berarti kita punya 19 pangkat 20 ini kongruen dengan 1 modulo 25. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa kelipatan antara 2 dan 20, kenapa 2 dan 20? Karena kita melihat yang tadi, kalau yang modulo 4 itu 2, yang modulo 25 ini 20. Oke, maka kita akan cari kelipatan 2 dan 20 yang paling mendekati 61, yaitu 60. Maka kita akan memperoleh, kita kerjakan secara terpisah, berarti 19 pangkat 2 pangkat 30, ini sama dengan 1 pangkat 30 modulo 4. Berarti 19 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 4. Begitu pula dengan yang 19 pangkat 20. 19 pangkat 20 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3. Ini ketinggalan, modulo 25. Berarti 19 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 25. Nah, selanjutnya, karena 4 dan 25 saling relatif prima, maka berdasarkan akibat 10, nah, akibat 10, maka kalau misalkan ini sudah sama, ya, 19 pangkat 60 kongruen dengan 1, yang beda cuma yang modulonya saja. Kalau modulonya ini saling relatif prima, maka tinggal dikalikan saja bagian modulonya. Yang bagian depannya sama. Jadi 19 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 4 kali 25. Ketinggalan 2-nya. Oke, berarti 4 kali 25 ini sama dengan 100. Jadi kita punya 19 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 100. Oh, sangat dekat dengan 61. Tinggal dikalikan dengan 19 saja. Jadi 19 pangkat 60 kali 19 sama dengan, kongruen dengan 1 kali 19 modulo 100. Jadi 19 pangkat 61 kongruen dengan 19 modulo 100. Kesimpulannya, 2 digit terakhir dari 19 pangkat 61 adalah 19. Oke. Wah, kita akan banyak contohnya karena di sini memang keterampilannya benar-benar harus diasah terkait ini. Oke, diketahui bahwa sekarang adalah bulan Desember. Tentukan bulan apa setelah 57 pangkat 42 bulan lagi. Oke, ini kalkulator juga meronta-ronta kalau seperti ini. Oke, perhatikan bahwa hal ini sama saja dengan kita mencari bilangan bulat positif terkecil X yang memenuhi 57 pangkat 42 kongruen dengan X modulo 12. Kenapa 12? Karena bulan itu bekerja secara modulo 12.
setiap 12 bulan dia akan kembali ke awal. Oke. Karena 57 dan 12 ini FPB-nya tidak sama dengan 1 atau tidak saling relatif prima, terus bagaimana? Maka kita tidak bisa menggunakan teorema Euler, karena teorema Euler berkata bahwa dia harus relatif prima terlebih dahulu. Oke, karena dari itu kita akan menggunakan langkah yang lain, yaitu kita perhatikan bahwa 57 itu adalah 3 kali 19. Oke, karena 19 dan 12 itu relatif prima, maka kita bisa pakai Euler di sini. Dan Pi 12 itu sama dengan 4. Kita sudah hitung tadi juga. Oke, Pi 12 itu 4, maka berdasarkan teorema Euler, kita akan punya 19 dipangkatkan 4 itu kongruen dengan 1 modulo 12. Nah, kemudian karena kita targetnya adalah 57 pangkat, di sini saja, targetnya adalah 57 pangkat 42, di sini kita akan tuliskan sebagai 3 pangkat 42 dikalikan 19 pangkat 42. Nah, idenya nanti seperti ini. Jadi kita akan cari 3 pangkat 42 sendiri, 19 pangkat 42 sendiri. Dan ternyata 19 pangkat 42 di sini kita bagi dengan 4 ya, 42-nya. Jadi kita akan punya 19 pangkat 4 kali 10 ditambah 2 gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita pangkatkan ini dengan 10. 19 pangkat 40 kongruen dengan 1 pangkat 10 berarti ya. 1 pangkat 10 itu 1, modulo 12. Kemudian, tinggal kita kalikan dengan 19 pangkat 2. Berarti 19 pangkat 40 dikali 19 pangkat 2 itu kongruen dengan 1 kali 19 pangkat 2. Oke, tinggal kita ini gabung jadi 19 pangkat 42. Di sini 19 pangkat 2 itu 361. 361 kalau modulo 12 berarti dibagi 12, sisanya adalah 1. Karena nanti dia yang mendekati adalah 360 ya. Berarti sisanya 1, 1 kali 1, 1. Berarti 19 pangkat 42 itu kongruen dengan 1 modulo 12. Oke. Oh, kecepatan. Selanjutnya, di sini kita kerjakan yang 3. Targetnya adalah 3 pangkat 42. Berarti di sini kita punya 3 pangkat 3 itu 27. 27 modulo 12, berarti 27 dibagi 12, sisanya itu 3 ya. 27 dikurangi 24, ya sisa 3. Jadi 3 pangkat 3 itu kongruen dengan 3 modulo 12. Sehingga kita akan punya di sini targetnya adalah 3 pangkat 42, yang artinya dibagi dengan 3. Oh, dibagi dengan 3 bagus. 3 dikalikan 14. Oke, maka dari itu ini kita pangkatkan dengan 14. Oke. Jadi kita punya 3 pangkat 42, di sini 3 pangkat 14. Wah, apakah kita hitung 3 pangkat 14? Nah, kita gunakan sifat yang sebelumnya lagi. 3 pangkat 14 kita bagi dengan 3 lagi. Jadinya kita bisa menuliskan 3 pangkat 3 kali 4 ditambah 2. Oke, sehingga kita akan memperoleh 3 pangkat 3-nya kita pangkatkan 4, kemudian 3 kalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3 tadi dia kongruen dengan 3. Oleh karena itu, yang di sini bisa kita ganti dengan 3 saja. Oke, berarti 3 pangkat 4 dikalikan 9. Oke, selanjutnya 3 pangkat 4 modulo 12 ya, itu berarti bisa dihitung manual, bisa juga pakai yang penyederhanaan seperti tadi. Tapi kalau dihitung manual juga boleh saja. Di sini saya sederhanakan ini kayaknya. Jadi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 1. Itu ya. Berarti dia 3 pangkat 3 dikalikan 3. Oke, 3 pangkat 3-nya
Karena kongruen dengan 3, dia akan sama dengan 3. Oke. Kemudian 3-nya tetap. Oh, berarti di sini kurang dikalikan 3. Ya. Berarti 3 kali 3 kali 9-nya dari sini. 3 pangkat 2 tadi. Berarti di sini 3 kali 3 kali 9. Oke, berarti 9 kali 9, 81 gitu ya. 81 ini modulo 12, berarti yang paling mendekati kayaknya 72 ya. 72 kali 6 ya. Ini kita kurangi, berarti di hasilnya 9. Jadi di sini bukan 3, tapi 9 harusnya ya. 9 modulo 12. Berdasarkan teorema 4, kita gabungkan yang tadi. 19 pangkat 42 dikali 3 pangkat 42 akan kongruen dengan 1 kali 3 modulo 12. Nah, 19 pangkat 2 dikali 3 pangkat 42, ini sama dengan 57 pangkat 42. Nah, di sini bukan 3 lagi ya, 9, maaf. Oke, ini 9. Berarti 57 pangkat 42 bulan lagi, itu bukan bulan Maret, tapi 9 bulan setelah Desember. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oke, berarti bulan September yang benar. Oke, nanti silakan diperbaiki catatannya. Maaf karena tadi kurang teliti. Oke, saya rasa cukup itu untuk contoh-contohnya. Silakan dipelajari terlebih dahulu terkait kongruensi, terutama perlancar bagaimana kita menentukan residu atau menentukan kongruensi bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi kongruensi tadi ya, misalkan, yaitu dengan menggunakan sisa bagi. Paling mudahnya seperti itu, yaitu teorema 1 kalau enggak 2 tadi ya, saya agak lupa. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya Giri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.